Shalom teman-teman para remaja sekalian, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online pada hari ini bersama KJJ dari Komplek Ambarapura. Teman-teman udah siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Kalau udah siap, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sikap berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami anak-anak-Mu sekarang berdoa ingin memohon kasih karunia-Mu Tuhan agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan agar Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah ini. Terima kasihlah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian bagaikan bejana. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Kak Gama dari Komplek Ambarapura. Di pagi hari ini kita sudah
bangun dan bernafas, yang pastinya kita akan selalu bersyukur. Oke, nah sebelum kita mulai, yuk teman-teman kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, di hari Minggu pagi ini Tuhan, Engkau telah menjaga kami Tuhan sampai di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sekarang di pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan, siap untuk berdiskusi tentang firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk membuka Alkitab hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yuk kita langsung membaca Alkitab. Kita persiapkan Alkitab kita masing-masing ya, dengan posisi yang baik. Yuk kita buka di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kakak ulang kembali di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oke. Lembaga Alkitab memberi judul persembahan yang benar. Oke, kakak bacain ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke, sebelum kakak membahas lebih lanjut tentang Roma 12 ayat 1 dan 2, kakak ada sedikit ilustrasi untuk bagaimana cara Tuhan membentuk iman kita, membentuk karakter kita agar bisa kuat dalam hari-hari. Oke, yuk kita simak dulu nih videonya ya adik-adik. Cangkir yang cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Namun perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak secantik ini." Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. "Stop, stop!" aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, "Belum." Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. "Stop, stop!" teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. "Panas, panas!" teriakku dengan keras. "Stop, cukup!" teriakku lagi. Tapi orang itu berkata, "Belum." Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah sudah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku.
asapnya begitu memualkan. "Stop, stop!" aku berteriak. Wanita itu berkata, "Belum." Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria, dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. "Tolong, hentikan penyiksaan ini." Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kalah kulihat diriku. Saudaraku, sudah pastinya di dalam kehidupan kita pun pernah melalui suatu penderitaan yang membuat kita bertingkah seperti cangkir dalam cerita tersebut. Namun, ingatlah bahwa semuanya itu mempunyai tujuan yang indah untuk kebaikan kita. Jadi, sebagai orang yang percaya, yang harus kita lakukan adalah mempasrahkan seluruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dan menerima semua yang terjadi dengan penuh sukacita dan iman, yakin bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang bermutu, yang jauh lebih baik dari kehidupan kita sekarang ini. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Tuhan memberkati. Amin. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi salah satu cerita yang menginspirasi untuk kita semua ya. Jadi sebelum kakak membahas lanjut poin-poin tadi, kakak mau sharing dulu untuk poin utamanya di pembacaan kita hari ini yang Roma 12 ayat 1 dan 2, ya, dimana bahwa kita sebagai orang beriman itu ibadah itu bukan hanya kegiatan ritual ya, dimana kalau ibarat ibadah itu selesai, ya itu berakhir gitu. Nah, kita tidak seperti itu diajarinnya. Nah, ibadah yang sesungguhnya itu terjadi di mana, Kak? Nah, ibadah yang sesungguhnya itu adalah di kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kalian ikuti ibadah persekutuan minggu, ibadah dewasa, kalau kalian tahu itu di akhir ada berkat dan di situ ada pengutusan ya, dimana pengutusan itu memang diutus untuk kita para umat Kristus, untuk kita bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, pengutusan itu diberikan untuk kita beribadah, atau bisa dibilang untuk kita menunjukkan sikap-sikap kita kepada dunia. Jadi untuk teman-teman,
sampai sini udah menangkap ya, bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar ritual. Oh, hari Minggu nih, oh datang. Kalau misalkan di hari Minggu kayaknya harus rapi, harus oke, jaga omongan segala macam. Nah, biasanya itu kita sering lihat ya, ini tamparan untuk kita semua, bahwa persiapan diri itu bukan hanya sekedar hanya di mau ibadah minggu, atau mau ibadah pemuda, atau mau ibadah keluarga gitu. Tapi persiapan yang bersih dan mantap itu ya kita lakukan setiap hari, seperti itu. Contohnya yang tadi dibilang, bahwa kita setiap minggu kita beribadah, ada selalu pengutusan, ada selalu berkat, ada selalu pengutusan untuk kita berkarya dalam kehidupan, seperti itu. Nah, di sini isi dari pembacaan kita di Roma 12 ayat 1 ini, di sini nasihat Paulus adalah salah satunya adalah yang harus mungkin kalian tahu, bahwa kenapa sih pengikut Kristus harus mempersembahkan tubuhnya. Nah, karena tuh pada zaman dulu orang-orang Yahudi atau orang-orang yang menganut kepercayaan lain, mereka mempersembahkan persembahan mereka itu ya dengan cara apa? Dengan cara melakukan kurban, ya kan? Yang akan mungkin kita lewati nanti nih beberapa minggu ke depan. Itu cara mereka mempersembahkan. Nah, mungkin mempersembahkan anak mereka untuk dewa-dewa. Nah, itu kan salah satu pengajaran-pengajaran yang di luar dari Kristus, dimana itu tidak sesuai. Tapi apa yang diminta sama Tuhan, apa yang dikatakan Paulus kepada kita? Nah, Tuhan mau mempersembahkan tubuh, bukannya tubuh kita dibakar atau di ini ya, tapi lebih tepatnya adalah kita mengorbankan atau mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Kan di situ tertulis, ya kan? Di ayat yang tadi antara 1 dan 2 itu kita bisa lihat bahwa di situ Tuhan tidak muluk-muluk. Tuhan hanya ingin kita mempersembahkan tubuh, baik dari etika kita, dari moral, dari skill, intelektual kita, waktu, harta, yang menjadi bagian penting untuk kita berbakti kepada Tuhan. Nah, itu bagaimana bisa terwujud? Ya, itu dengan caranya kita melayani dunia dan sesama. Tapi ingat, jangan sampai dunia yang membawa kita, tapi kita yang bisa merubah dunia. Tuh. Nah, kalau untuk cerita inspirasi yang tadi kita bisa lihat itu, kita bisa sama-sama ambil poinnya ya, bahwa untuk menjadi sosok yang baik, sosok yang luar biasa, atau bisa dibilang sempurna lah, apa yang kalian lihat tadi, secangkir tadi ya, secangkir gelas tadi yang sudah cantik sekali. Nah, itu melewati banyak sekali masalah, banyak sekali rintangan. Jadinya itu bisa kita ambil sebagai ilustrasi bahwa setiap permasalahan hidup, setiap goncangan yang terjadi di hidup kita, masalah ataupun beban, itu adalah salah satu bagian cara Tuhan untuk membentuk kita. Itu adalah rencana Tuhan yang pasti sudah
kita siapkan. Jadi sebesar apapun yang kita alami saat ini, sulit, kalau dibilang sulit pasti. Kalau dibilang bete, apalagi kan kalian ini kan biasa bersosialisasi, dan dimana sekarang di 2 tahun belakangan ini harus terkotak-kotak dengan yang disebut PSBB, lockdown, jaga jarak gitu loh. Ya sangat di luar dari prediksi yang ada. Tapi ya mungkin ini salah satu rencana Tuhan gitu loh. Jadi kita harus bisa menangkap apa yang Tuhan mau pada diri kita, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk sesama, dan untuk lingkungan yang dibicarakan Paulus ya tadi ya. Kita bisa melihat bahwa persembahan tubuh itu keseluruhan dari apa yang kita miliki, moral, etika, skill, intelektual, bahkan sampai roh dan segala macam ya. Nah, yang kedua di situ kita mengetahui bahwa ibadah bukan semata-mata ritual yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu saja. Jadi kita bisa lihat ya bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar hari Minggu, bukan pemuda, bukan sekolah minggu, bukan kebaktian retret atau apa, tapi ibadah yang sesungguhnya itu adalah di kehidupan kita sehari-hari. Jadikan keseharian kita itu karya-karya Tuhan yang terbaik lah, kayak gitu. Dan yang ketiga, kita mengetahui bahwa ibadah itu mencakup seluruh aktivitas ya, sikap hidup, gaya hidup, tingkah laku, dan tutur kata kita sehari-hari. So, untuk kalian jadi harus bisa menjaga sikap hidup, menjaga tingkah laku, tutur kata. Oke, jadi poin yang terakhir ini adalah dimana kita mengetahui bahwa ibadah adalah cara agar iman kita bisa bertumbuh. Jadi tidak hanya membaca tapi berkarya, melakukan, kayak gitu. Oke, kurang lebih ini yang bisa kakak bawakan untuk minggu ini. Kiranya adik-adik bisa terberkatkan, dan kiranya jika adik-adik masih bingung, adik-adik boleh tanya mama papa, atau adik-adik bisa ulang lagi dari YouTube yang adik-adik sekarang dengarkan. Oke, kalau begitu kita berdoa dulu, kita tutup Alkitabnya. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu telah menyelesaikan sekolah minggu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, keluarga kami Tuhan, dan semua saudara-saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami sudah mendengarkan dan kami akan menutup Alkitab kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami ketahui Tuhan tentang ibadah pada hari ini bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah tingkah laku kami Tuhan, biarlah apa yang kita lakukan Tuhan, karya-karya untuk sesama, untuk keluarga, bisa kita lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan selalu jaga dan lindungi kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan
Nah, teman-teman para remaja sekalian, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Gama, dan kita sudah di penghujung ibadah. Kita mau angkat satu pujian, apalah arti ibadahmu. Ya, teman-teman para remaja sekalian, gak kerasa nih kita sudah di akhir ibadah. Sebelum kakak pamit, sebelum kita menyelesaikan ibadah pada hari ini, kita mau satukan hati dan pikiran kita mau berdoa penutup yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Banyak ilmu yang kami peroleh dari firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya ilmu ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami dan bisa menjadi petunjuk di saat kami mengalami kesulitan dan kebimbangan. Tuhan Yesus, jaga dan sertai kami Tuhan. Berikan kami roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh pertumbuhan iman selalu. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.
Tuhan.